semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Rufina Emilia Jelita, NIM 18030300011. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Saya mahasiswa dari kelas A semester 7. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan membuat video parodi dan menjelaskan isi dari video tersebut. Dan ini merupakan tugas dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Dan ini menjadi tugas mingguan review buku yang ke-7. Pada buku tersebut menjelaskan mengenai partisipasi maksimum yang layak. Dan pada hal mengenai partisipasi itu menjelaskan bagaimana sastra Amerika dan perang melawan kemiskinan. Baik teman-teman semuanya, untuk lebih jelas dari isi buku tersebut, silakan teman-teman nonton video parodi yang berikut ini. Selamat menonton. Ini ping kalau daripada kita yang nonton drama, ini kalau kita diskusi ya. Kebetulan ini aku dapat satu buku itu bahas tentang kemiskinan, partisipasi segitulah. Gimana kalau kita bahas itulah, kita diskusi sedikit ya, kamu mau nggak? Oh ya udah, nggak apa-apa, kita diskusi aja dulu tentang partisipasi itu, partisipasi tentang kemiskinan ya. Kebetulan kemarin tuh aku juga ada baca buku sih tentang kemiskinan juga gitu. Kita bahas topik itulah, kemiskinan yang melanda di Indonesia inilah. Bukan hanya di Indonesia sih, tapi hampir lah ya, semua negara pasti mengalami kekurangan, apalagi tentang kasus-kasus kemiskinan ataupun masalah lain, pasti memiliki hal-hal yang seperti itu ya, masalah-masalah sosial yang seperti itu. Udah, aku mau bahas tentang itu daripada kita hanya nonton drama. Gak apa-apa, kita bahas itu ya. Ya nih, apalagi kan sekarang tentang masalah kemiskinan ini kan semakin merajalela gitulah ya, semakin meningkat gitu ya. Kita bahas-bahas inilah ya, bahas topik-topik baru begitulah daripada kita hanya nonton. Dan berkaitan dengan kemiskinan ini kan Uping kan sekarang ini di era pandemik ini pastikan banyak hal yang dialami oleh masyarakat yang dari kalangan kelas bawah lah ya, yang bukan dari status sosial yang tinggi begitu, bukan dari mereka yang kaya, tetapi kita lihat kepada masyarakat dari kelas bawah yang perekonomiannya sangatlah minim ya. Pastikan banyak hal yang ingin mereka sampaikan kepada aspirasi mereka untuk mereka sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah begitu. Hanya mungkin saja tidak tersalurkan dengan baik ya. Mungkin Uping punya pendapat lain begitu terkait dengan seperti apa sih partisipasi maksimum yang layak terhadap masalah kemiskinan yang mungkin bukan hanya dilihat di negara Indonesia saja, tetapi negara tetangga juga, di negara-negara lain gitu, terkait dengan kasus kemiskinan ini. Bagaimana partisipasi kita mungkin dari sisi kita sebagai seorang mahasiswa terhadap kasus tersebut gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat dari peningkatan masalah kemiskinan begitu ya, dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, dan pastinya kita sebagai generasi sekarang pasti punya rasa simpati untuk saling membantu masyarakat yang kurang mampu. Hanya di satu sisi juga karena kita mungkin ada yang generasi yang bisa mencari penghasilannya sendiri, namun bagi saya atau untuk saya yang belum bisa mencari penghasilan sendiri dan masih membutuhkan dukungan dari orang tua, pastinya kita hanya bisa
merasa bagaimana ya, merasa simpati dengan mereka, hanya tidak bisa, mungkin hanya sumbangan-sumbangan kecil yang bisa kita berikan kepada mereka. Dan mungkin untuk partisipasi kecil dari kita sebagai mahasiswa yang belum mempunyai pekerjaan yang layak, mungkin dari kitanya ya seperti yang saya bilang, mungkin bisa memberikan sumbangan kecil bagi masyarakat yang mendapat kekurangan, misalnya dalam hal makanan, pakaian begitu, untuk bantu mereka dalam mengurangi beban mereka dalam kehidupan berkeluarga. Nah, terus tentang pendidikan bagi adik-adik yang belum bisa menikmati pendidikan bangku sekolah, belum bisa menerima ilmu pengetahuan dan seperti anak-anak yang lain, mungkin kita bisa membantu mereka dengan menyalurkan aspirasi kita kepada pemerintah. Kita menyampaikan kepada pemerintah untuk bagaimana kerja pemerintah untuk bisa memperhatikan masyarakat di pelosok, untuk bisa melihat perkembangan pendidikan bagi mereka yang belum menikmati yang namanya bangku pendidikan, supaya kita masyarakat Indonesia itu bisa menikmati pendidikan itu secara adil dan merata. Kemudian penyaluran dana bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu itu adil, bantuan bansos itu merata, tidak ada yang lain dapat, yang lain tidak. Dan diharapkan di pemerintah ini memperhatikan baik-baik gitu, karena takutnya ada yang tidak itu, dan dana bantuan itu tidak sampai ke tangan masyarakat. Dan mungkin kita sebagai masyarakat juga, untuk dari kalangan masyarakat yang kelas dari kelas bawah dalam program perang melawan kemiskinan itu, berharap adanya campur tangan dalam budaya rekondisi miskin untuk membuat mereka lebih kelas menengah. Adanya proyek insinyur budaya ini mengabaikan perubahan struktural mendalam yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di masyarakat yang sedang bergeser dari basis industri ke basis pasca industri. Jenis perubahannya semakin dituntut oleh gerakan hak-hak sipil. Mungkin bukannya itu saja ya, kurang adanya kesejahteraan untuk masyarakat dari kelas bawah. Harus adanya partisipasi kita untuk membangun kesejahteraan, keadilan bagi masyarakat yang belum mendapatkan hak-haknya dengan baik, terutama dalam masalah kemiskinan ini. Setidaknya mereka bisa hidup baik lah seperti masyarakat lain gitu. Itu sih menurut saya. Benar banget tuh. Kalau dari saya sih juga itu mesti seperti yang bilang, kita sebagai mahasiswa juga membangun gerakan-gerakan dalam sebagai bentuk partisipasi kita ya, sebagai dalam membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan. Misalnya bagaimana kebutuhan akan jenis aktivisme kesejahteraan khusus yang mendorong partisipasi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Mungkin cara terbaiknya itu mendobrak budaya kemiskinan dengan mempolitisasi orang miskin setiap adanya gerakan, dan baik itu gerakan secara religius, pasifis atau revolusioner yang mengorganisir dan memberi harapan kepada orang miskin, dan secara efektif mempromosikan solidaritas dan adanya rasa identifikasi dengan kelompok yang lebih besar. Mungkin menghasilkan psikologis dan inti sosial dari budaya kemiskinan. Harus adanya tindakan-tindakan nyata dari kita, aktivis dalam menciptakan kesejahteraan atau mengatasi masalah kemiskinan di era sekarang ini. Mungkin dengan mendirikan gerakan-gerakan sosial dalam mengatasi beberapa kasus kemiskinan, ya saya rasa dengan hal tersebut pasti kita bisa setidaknya sedikit demi sedikit ya, kasus kemiskinan ini bisa terrealisasi dengan baik, dan
bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan ya, punya dukungan dari pemerintah maupun orang-orang yang memiliki hak-hak yang mungkin bisa membantu dalam membangun sebuah ruang kerja bagi masyarakat yang belum bisa mendapatkan pekerjaan. Kemudian bagi teman-teman atau adik-adik yang belum menikmati yang namanya bangku pendidikan ya, bisa diberikan sekolah gratis. Kemudian kartu yang untuk masyarakat yang belum mampu ya diberikan bisa mendapat dengan adil gitu. Terus diperhatikan dengan baik perekonomian masyarakat. Dana bantuan juga diperhatikan dengan baik. Setidaknya dengan adanya gerakan-gerakan tersebut nanti partisipasi itu terjalani dengan baik dan masyarakat bisa menikmati lah ya, walaupun tidak sepenuhnya seperti orang-orang lain, tapi setidaknya mereka memiliki hak untuk bisa merasakan ada kenikmatan dari dana-dana yang diberikan oleh pemerintah yang bisa tersampaikan dengan didapatkan oleh masyarakat dengan baik begitu. Lalu masyarakat bisa menikmati lah dan bisa mengurangi angka-angka kemiskinan gitulah, dan perekonomian mereka juga ya, mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Setidaknya nanti pemerintah maupun masyarakat, pemerintah itu bisa bekerja sama dalam membantu menyalurkan partisipasi dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Saya rasa sih seperti itu ya. Oh iya, kayaknya ini aku lagi mau keluar juga sih ya. Tapi think banget ya, kita udah diskusi hal-hal yang sederhana tapi sangat penting ya untuk partisipasi tentang kemiskinan tersebut. Ya baik, aku juga senang banget bisa diskusi tentang hal-hal yang bermanfaat lah untuk kita sebagai tambahan ilmu pengetahuan kita. Apalagi ini tadi tentang partisipasi kita sebagai kita mahasiswa ya dalam mengatasi masalah-masalah sosial, dan ini tadi terkait dengan masalah kemiskinan. Oh iya, aku juga mau keluar nih. Udah, kalau gitu segitu aja kita diskusi kita hari ini ya. Oke, bye. Baik teman-teman, dari video parodi yang saya perankan sendiri dalam penjelasan dari tugas mingguan yang ke-7 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan partisipasi mahasiswa umum yang layak dalam perang melawan kemiskinan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa bagaimana dengan tingkatnya masalah kemiskinan yang ditinjau dari tahun ke tahun, yang pastinya selalu meningkat dengan bertambahnya penduduk. Pastinya pemerataan dalam peningkatan masalah perekonomian itu belum stabil. Otomatis di sini untuk masyarakat kecil pasti belum mendapatkan hak-haknya secara adil dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan terkait dengan partisipasi kita sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, sebagai generasi berikutnya dalam melawan arus kemiskinan ini, masalah kemiskinan ini, setidaknya kita punya hak-hak atau kebijaksanaan yang bisa mensejahterakan masyarakat yang lain, supaya masyarakat yang berada di yang ditinjau dari golongan kelas bawah bisa menikmati juga apa yang diberikan oleh pemerintah. Dan
dalam perang melawan kemiskinan atau sebagai partisipasi kita dalam perang melawan kemiskinan itu termasuk program aksi komunitas yang bergantung pada teori kemiskinan yang mendefinisikan dalam istilah budaya sebagai cara hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi. Setidaknya dalam hal ini kita sebagai generasi yang akan datang bisa mengatasi masalah kemiskinan ini, bisa membangun gerakan-gerakan atau komunitas-komunitas yang bisa berpartisipasi dalam melawan masalah kemiskinan ini. Dan program perang melawan kemiskinan ini berharap adanya campur tangan dalam budaya ini. Mungkin di sini bagaimana kita melihat budaya-budaya, mungkin saya bisa memperincikan bahwa budaya ini dan budaya kita sebagai saling membantu, saling menolong satu sama lain, karena setidaknya kita sebagai masyarakat punya rasa solidaritas dengan sesama yang kurang mampu. Dan di sini rekondisi miskin untuk membuat mereka lebih kelas menengah. Dan proyek insinyur budaya ini mengabaikan perubahan struktural mendalam yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di masyarakat yang sedang bergeser, dan juga dengan adanya rasa solidaritas kita, pastinya dengan membangun berbagai hal-hal yang bisa membantu masyarakat-masyarakat lain dalam mengatasi masalah kemiskinan ini. Setidaknya kita semua masyarakat Indonesia bisa menikmati yang namanya kehidupan yang layak. Tidak ada lagi yang hanya sebagian saja yang menikmati kesejahteraan dalam hidup di satu negara ini. Dan pendidikan juga semuanya terrealisasi dengan baik, pemerata untuk semua masyarakat. Dan kita sangat berharap semoga saja partisipasi dari berbagai orang-orang untuk mengatasi kemiskinan itu bisa terrealisasi dengan baik. Baik teman-teman semuanya, itu saja isi penjelasan dan juga video parodi yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.